Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Roza dengan NIM 200430007 dari program studi akuntansi. Ini adalah UTS saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah bahasa Mandarin. Di sini saya dapat bagian dari modul 5 dan modul 2, yaitu menjelaskan tentang hari, kemudian menghubungkan dengan nada. Model yang kelimanya yaitu angka, penomoran, hari, bulan, dan tahun dalam bahasa Mandarin. Yang pertama itu yang mengacu pada waktu dan kondisi. Nah, dalam sebuah percakapan, tentunya kita sering menyebutkan tentang waktu atau kondisi. Misalnya ketika kita menanyakan atau ditanya tentang waktu, ketika membuat janji atau informasi lainnya. Di sini saya menyiapkan sedikit animasi supaya bisa menjelaskan bagaimana mempresentasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam penyebutan waktu ataupun kondisi kita sehari-hari dalam bahasa Mandarin. Berikut beberapa kata-kata dalam bahasa Mandarin dalam penggunaan waktunya. Kata pertama, xiangwu, yang artinya adalah pagi. Yang kedua, xianzai, artinya sekarang. Yang ketiga, xiaowu, artinya sore. Kemudian, qidao, artinya terlambat. Kemudian, lingchen, artinya tengah malam. Kemudian, zhunxi, artinya tepat waktu. Dan qi, artinya berapa. Kemudian di sini saya ada memberikan beberapa contoh mengenai angka. Di sini ada tulisannya dalam bentuk bahasa Mandarin, kemudian bacaannya dalam bentuk Latin, dan juga ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kata pertama yaitu I, yang artinya adalah satu, atau dibaca I. Dan yang kedua itu dibaca itu bahasa Indonesianya adalah angka 2. Kemudian yang ketiga dibaca se, itu angka 4. Kemudian dibaca hu, itu angka 5. Kemudian yang selanjutnya lio, itu tuh adalah bahasa Indonesia dari angka 6. Kemudian pa, itu artinya angka 8. Dan yang terakhir she, itu angka 10 artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini saya menggambarkan satu kalimat pendek tentang penggabungan antara waktu tadi dan kondisi tadi, yaitu dari angka saya gabungkan dengan waktu. Contohnya, kita mengatakan jam 1 sekarang, berarti yi xianzai. Kemudian pukul 6 pagi, liu xiangwu. Dan pukul 8 lewat, pa qidao. Kemudian pukul 2 tepat, shunxi. Nah, untuk penulisannya dalam tanggal, bahasa Mandarin sendiri menggunakan aturan dari yang besar ke yang kecil. Tanggal dalam bahasa Mandarin diikuti dengan urutan sebagai berikut, mulai dari tahun, bulan, lalu ke hari. Inilah yang dimaksud bahwa dalam bahasa Mandarin urutan tanggal dimulai dari yang lebih besar ke yang lebih kecil, umumnya seperti pada penulisan tanggal dengan gaya barat. Contoh tanggal yang saya maksud adalah di sini saya memberikan pemaparan bentuk tugas saya pada pertemuan 5 kemarin. Ini ada bentuk tanggal yang sudah saya buat, yaitu pada bulan Maret 2022. Nah, untuk penulisan tanggal dalam bahasa Mandarin sendiri, kita menggunakan aturan dari besar ke yang kecil, seperti tadi yang saya sebutkan. Tanggal dalam bahasa Mandarin diikuti dengan urutan tahun, bulan, lalu hari. Nah, ini yang dimaksud dalam bahasa Mandarin, urutan tanggal itu dimulai dari yang lebih besar ke yang lebih kecil.
Contoh, kalau misalnya kita mengatakan 12 Mei 2019, berarti dalam bahasa Mandarinnya, Erling Shichui Nian Wu Yue Xiari. Biasanya dalam bahasa Mandarin, pengucapan tanggal terdapat ada dua jenis, yaitu hao dan ri. Keduanya memiliki arti yang sama, namun dalam hal percakapan lebih sering kita menggunakan how dibanding ri. Atau dalam percakapan sebenarnya lebih tepat menggunakan how. Nah, bagaimana penggunaan how dalam bahasa Mandarin? Untuk menggunakan kata, rumusnya menjadi dari yang tahun, kemudian bulan, baru ke date atau hari. Nah, jika dalam percakapan dapat dibaca seperti di bawah ini, misalnya tanggal 26 Mei, penulisannya menjadi bisa dilihat di PowerPoint ini, atau bisa juga ditulis dengan bentuknya seperti ini, tetapi bacaannya adalah Erling Shichui Niawu Yue Ershiliu Hao. Nah, dalam modul 2 ada dinamakan dengan nada dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin itu terdapat 5 nada. Yang nada pertama itu bacanya datar, ma, artinya ibu. Nada kedua bacanya ma, artinya rami atau tali. Nada ketiga bacanya ma, itu artinya kuda. Dan nada keempat bacanya ma, artinya memarahi. Dan nada datar atau nada 5, biasa kita sebut dengan nada 5, itu bacanya dengan sekilas saja. Ma, kata bantu bertanya ini sebenarnya. Jarang sekali digunakan. Nah, di sini lebih kepada pemaparan nada 1 sampai nada 5 yang lebih jelasnya. Kalau nada 1 itu tinggi dan rata. Kita bisa mengatakannya lebih lama untuk menjaganya tetap seimbang. Misalnya seperti ma. Kemudian nada kedua, nada ini naik seperti nada pertanyaan terkejut dalam bahasa Inggris. Ma, seperti itu. Kemudian nada ketiga, pitch-nya lebih rendah, itu turun sedikit dan kemudian menaikkan nada dan menahannya lebih lama. Misalnya seperti ini. Ma, kemudian nada keempat dimulai dengan nada tinggi tetapi menurun tajam ke dasar rentang nada. Misalnya, ma. Kemudian nada kelima tanpa tekanan diucapkan dengan cepat dan ringan tanpa memperhatikan nada. Contohnya, ma, seperti itu. Kemudian contoh kalimat pendek yang saya berikan contoh di sini dengan intonasi nada yang sudah dipelajari. Misalnya saya bertanya kepada dosen saya di bahasa Mandarin, maka saya akan mengatakan seperti ini. Lao Shi, wo xiang wen ni. Yang artinya, guru, saya ingin bertanya kepada Anda. Baiklah, itulah presentasi saya untuk untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Mandarin. Untuk kesalahannya saya mohon maaf. Xie xie lausi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.